Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan untuk edisi hari ini, Senin 14 Desember 2020. Topik yang bakal kita angkat di FinTalk kali ini sedikit unik Sobat Guntur, yaitu mengenai taksu dalam berbisnis. Di mana dalam buku Taksu dalam Seni dan Kehidupan Bali yang ditulis oleh Iwayan Dibye, taksu sendiri didefinisikan sebagai kekuatan suci Tuhan yang dapat membangkitkan dan meningkatkan daya kreativitas, intelijensia, serta kemampuan intelektualitas seseorang yang dihubungkan pula dengan kemahakuasaan manifestasi Tuhan. Lalu bagaimanakah kemudian taksu yang memiliki dimensi spiritual ini berpengaruh pada kesuksesan dalam berbisnis? Maka dari itu di FinTalk kali ini Tias bersama dengan Pak Ananta pastinya seperti biasa kita bakal ngobrolin ya seputar taksu dalam berbisnis. Kalau kita mendengar kata taksu ya sebagai orang Bali Pak ya, itu identik sama penari. Biasanya kalau penarinya itu kayak menjiwai banget, itu ketaksuan banget nih gitu kan. Betul. Nah, lalu apa sebenarnya makna taksu ini sendiri dan mengapa ini penting untuk kita pahami? Oke, sebelumnya selamat pagi dulu ya para pemirsa Guntur dan Tias juga selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa taksu itu seringkali dikaitkan dengan seseorang yang melakoni kehidupan seni ya, kayak penari, penabuh dan seterusnya. Jadi ketika dia bisa membawakan tarian itu dengan baik, kemudian penonton terpesona dan seterusnya, itu seringkali ya seperti yang Tias katakan tadi, penari itu memiliki taksu gitu ya, dia sangat mempesona gitu. Tapi kalau kita lihat memang taksu ini juga memiliki dimensi spiritualitas gitu. Oleh sebab itu maka kita orang Bali memiliki pelinggih ya, namanya pelinggih taksu itu. Jadi saya yakin di setiap rumah orang memiliki pelinggih itu. Nah, ini juga menyebabkan kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa taksu itu sebenarnya tidak saja terkait dengan profesi sebagai seniman gitu. Karena tentu saja tidak semua orang berprofesi sebagai seniman. Makanya kemudian setelah kita lakukan berbagai penelusuran di berbagai kajian pustaka, kita dapatkan sebenarnya pelinggih taksu itu adalah pelinggih untuk menghormati profesi begitu. Jadi di sana kita melakukan persembahyangan untuk menghormati profesi, sehingga profesi itu berarti ya profesi kita masing-masing gitu, profesi yang kita tekuni. Dari situ kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya orang Bali itu sangat memuja profesionalisme gitu, sehingga tidak saja dia dalam wujud skala gitu ya, tapi juga memuja profesionalitas itu juga dipuja dalam bentuk ya mendirikan tempat persembahyangan, sehingga bisa disimpulkan juga bahwa profesionalisme di Bali itu dipuja secara niskala juga gitu. Oke, gitu ya, jadi penting. Lalu apa hubungannya antara taksu dalam berbisnis ini Pak? Ya, jadi kita lihat banyak sekali ada profesi ya, kalau kita telusuri berbagai kajian di situ ada disebutkan 10 profesi gitu ya dalam agama Hindu, bahan bacaan kita. Di situ disebutkan ada profesi sebagai pendeta, pegawai, kemudian tukang, kemudian penari itu tadi yang kemudian balean juga disebutkan di situ, ada pedagang, pengusaha, pemuka agama, pedagang, petani dan seterusnya. Nah, jadi di sini sebenarnya dari profesi-profesi ini diharapkan kita semua melakukannya dengan profesional gitu ya. Termasuk itu tadi profesi sebagai bisnis gitu. Kita harus melakukan bisnis itu secara profesional untuk bisa meraih kesuksesan seperti yang kita harapkan. Jadi dimensi profesional ini kemudian bisa kita temukan dalam berbagai kearifan lokal gitu, yang bicara soal apa sih nilai profesionalitas dari orang Bali. Bagaimana sih orang Bali itu
mengidealkan seseorang melakoni profesinya secara profesional, termasuk ya dalam hubungannya atau kaitannya dengan berbisnis gitu. Oke, seperti itu. Berarti budaya orang Bali terkait profesional itu ada sebenarnya? Ada. Nah, lalu nilai-nilai profesionalisme dalam budaya Bali itu yang seperti apa? Oke, jadi profesionalitas itu seringkali kita nilai-nilainya ya seringkali kita impor dari barat gitu. Ya, jadi kita selalu ketika bicara profesionalitas kita bicara nilai-nilai yang kita impor dari barat. Bahkan kalau kita lihat ya standar atau etika profesi yang dianut oleh berbagai profesi di Indonesia itu sebagian besar ya mengadopsi nilai-nilai profesionalisme dari barat. Tidak salah itu, tidak salah. Cuman kita perlu mengembangkan gitu ya. Nilai-nilai profesionalisme apa saja yang sebenarnya ada dalam budaya kita sendiri gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nilai-nilai itu terasa dekat dengan kita gitu. Merupakan kearifan lokal yang biasa kita temui di sekitar kita sehingga kemudian kita merasa memiliki sekaligus ya dengan bersemangat berusaha untuk menerapkan, kan demikian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya nilai-nilai profesionalisme itu ada dalam kearifan lokal kita di Bali gitu. Jadi itu merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang memberikan tuntunan gitu ya. Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menekuni pekerjaan kita termasuk berbisnis tentu saja gitu. Oke, seperti itu. Banyak tadi Bapak sempat menyinggung banyak sekali orang-orang kita itu yang mengimpor nilai-nilai profesionalisme itu dari barat, bukan dari kearifan lokalnya sendiri. Kira-kira apakah nilai-nilai profesional dari barat itu bisa di-compare atau dikolaborasikan lah dengan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki, Pak? Bisa. Tentu saja bisa. Karena umumnya mereka berdua gitu ya, nilai-nilai barat dan nilai-nilai kita itu memiliki kesamaan nilai gitu ya, kesamaan nilai. Jadi kesamaan nilai yang harus diterapkan untuk seseorang menjadi profesional gitu. Cuman tentu saja ketika kita bicara nilai yang kita miliki sendiri gitu ya, ketika kita mengetahui pasti kita akan berusaha lebih kuat untuk menerapkan gitu. Karena nilai itu sudah ada dalam ya kehidupan kita sehari-hari, kita sosialisasikan setiap hari. Sehingga kalau kita sadari itu, saya yakin kita sebagai pemilik dari ya kearifan itu pasti akan lebih bersemangat untuk menerapkannya gitu. Oke, apa saja itu nilai-nilai idealnya tuh Pak? Gini, jadi saya kebetulan sedang menulis juga ya buku tentang etika profesi gitu. Jadi etika bisnis dan profesi yang mempergunakan perspektif Trita Karana gitu ya. Jadi di sana kita bisa lihat banyak sekali kearifan lokal gitu yang muncul dalam berbagai istilah di dalam bahasa Bali yang mencerminkan bagaimana seharusnya kita bersikap, bertindak untuk menjadi seorang profesional gitu. Jadi itu dimulai dari nawang gitu ya. Nah itu jadi nawang itu artinya kan tahu ya tahu. Jadi seseorang untuk menjadi pelaku bisnis yang profesional gitu dia harus tahu terlebih dahulu. Dia harus memiliki pengetahuan tentang berbisnis gitu. Pengetahuan tentang berbisnis, seluk-beluk bisnis sehingga kemudian dia bisa memiliki pengetahuan apa sih sebenarnya katakanlah produk yang saya hasilkan, di mana pasarnya, kita harus tahu secara pasti gitu. Sehingga kita ketika mulai berbisnis sudah memiliki pengetahuan yang lengkap. Tidak kemudian kita apa istilahnya ngabag-ngabagin atau ya berjalan dalam kegelapan gitu. Produk saya yang dijual ini apa, pasarnya di mana dan seterusnya. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua bisa itu, jadi bisa ini terkait dengan kemampuan kita untuk
secara langsung mempraktekkan kenawangan kita tadi, pengetahuan kita tadi. Jadi pengetahuan itu kan lebih terkait dengan aspek kognitif ya. Jadi kita tahu, kemudian dari situ kita mulai mempraktekkan. Jadi nawang, kemudian bisa itu artinya kita bisa mempraktekkan ya. Jadi ketika kita sudah memulai pengetahuan, maka kita harus bisa mempraktekkan itu gitu. Karena pengetahuan kognitif dengan sesuatu yang bisa kita praktekkan langsung itu kadangkala memiliki perbedaan. Benar. Gitu. Iya kan kita merasakan sekali. Ya. Ya, jadi tahu kemudian kita praktekkan. Jadi seorang untuk menjadi profesional termasuk dalam berbisnis memiliki pengetahuan dulu. Kemudian dia berusaha untuk mempraktekkannya sehingga dia bisa dalam artian pengetahuan yang dia miliki kemudian bisa dia terapkan. Ketika kita akan berbisnis kuliner misalnya, kita tahu cara memasaknya dan seterusnya, kita punya pengetahuan tentang menu apa segala macam, kemudian pengetahuan tentang kandungan gizi dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak bisa mempraktekkan, nah ini menjadi problem kan gitu. Bahkan ketika kita memiliki modal sekalipun, kita perlu juga mempraktekannya sendiri gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan kepada katakanlah karyawan kita gitu. Karena kitalah sebagai pemilik bisnis yang nantinya akan menentukan ya kualitas, menjaga mutu dan seterusnya dari produk yang kita hasilkan. Sehingga kita tahu bisa juga mempraktekkan gitu. Nah, setelah itu kita kenal ada yang disebut sebagai angkleh ya. Angkleh ini mungkin jarang tahu ya. Ini bakat ya. Bakat. Jadi seseorang memang ya, diakui atau tidak ya memiliki ya bakat untuk berbisnis dan seterusnya. Cuman tentu saja bakat ini bisa diasah sebenarnya. Ya, tidak dengan memiliki banyak pengetahuan, kemudian tekun mempraktekannya, bisa jadi angkleh ini akan semakin terasa, betul, semakin terasa gitu. Jangan berkecil hati ketika misalnya kita ingin berbisnis dan kebetulan kita bukan berasal dari keluarga pebisnis misalnya. Kemudian kita merasa tidak punya angkleh. Belum tentu. Jadi belum tentu kita tidak memiliki angkleh untuk berbisnis. Jadi bisa jadi itu belum dibangkitkan. Ya, perlu kita bangkitkan terus-menerus. Perlu diasah gitu loh Pak ya? Ya, perlu diasah dengan menambah pengetahuan, selalu melatih pengetahuan itu. Kemudian selanjutnya adalah bikas. Bikas ya, ini sudah ketika kita sudah memiliki pengetahuan, sudah nawang, sudah bisa, sudah mempraktekkan, muncul angkleh dalam diri kita. Nah, kemudian baru kita mengatakan dadi. Disitulah kemudian kita baru sudah mulai bisa melakukan bisnis itu. Nah, di sini penekanannya yang sangat penting adalah ketika kita berbisnis kita harus memperhitungkan secara masak-masak gitu. Matang-matang terlebih dahulu. Jangan berbisnis sekedar ikut-ikutan. Melihat tren atau bahkan menganggap bisnis itu sebagai sesuatu yang sampingan atau dengan kata lain kita menganggap sebagai sesuatu yang ya sepele dan seterusnya. Apapun bisnis yang kita lakukan kita harus laksanakan dengan serius. Ya, sekecil apapun bisnisnya gitu. Ya, betul, sekecil apapun. Kadang-kadang kan kita merasa remeh gitu ya, di mungkin berbisnis online ataukah ya hal-hal yang kecil gitu, kita seringkali tidak serius menekuninya. Nah, ini kemudian membuat kita ya tidak bisa maju dalam berbisnis. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prinsip manajerial modern ya sangat relevan juga kan. Bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia itu ya ketika kita bicara soal profesionalisme. Sebenarnya apa yang muncul dari 4 prinsip tadi itu kita terapkan gitu. Jadi untuk menjadi seorang profesional kan harus dilatih dulu. Dilatih, kemudian berpraktek gitu ya.
kemudian memiliki jiwa. Ya, angkleh itu lebih pada ya inner, ya kekuatan dari dalam agar kita bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, baru kemudian kita dadi gitu. Nah, ini sebenarnya sangat cocok dengan prinsip profesionalitas ketika kita bicara sebuah profesi yang ditempuh di jenjang pendidikan sebenarnya. Ya, katakanlah untuk menjadi akuntan seperti kita di sini, ya harus menempuh pendidikan, kemudian dari situ kita berpraktek ya, ada juga mata pembelajaran teori, ada mata pembelajaran praktek. Nah, kemudian baru kita menyandang gelar profesi dan boleh untuk berpraktek. Dalam pembelajaran bisnis di sekolah kan juga demikian. Ya, kita dikasih teori, kemudian dosen memberikan pelatihan, ya kan, ya pelatihan. Kemudian dari situ pelatihan ada dikasih kasus atau apa. Setelah itu baru kemudian mulai diberikan peluang untuk mencoba itu dalam bisnis gitu. Oke, ada prosesnya gitulah Pak ya, nggak ada yang instan semuanya gitu. Betul, betul. Oke, nah lalu apakah semua nilai-nilai ideal yang tadi Bapak sebutkan itu harus dimiliki oleh seorang pembisnis yang ingin memiliki taksu dalam berbisnisnya ini Pak? Ya, harus dimiliki karena ini merupakan suatu yang bisa ya, membuat kita menjadi seorang pebisnis yang profesional gitu. Nah, itu tidak berhenti sampai dadi tadi ya. Ketika sudah dia berbisnis, maka dia harus seken kemudian. Ya, seken serius ya. Serius dalam berbisnis. Jadi tidak boleh ngeliwu gitu ya masalahnya. Ya, harus seken dalam berbisnis, harus serius. Kemudian dia juga harus seleg. Ya, seleg. Seleg itu rajin kan ya. Rajin. Jadi ketika dia mulai melakukan bisnis, ya dia harus rajin, kemudian melayani customer dengan baik, memproduksi barang dengan baik dan seterusnya. Yang terakhir baru dia harus saje. Saje itu jujur. Jujur, dia harus jujur dalam berbisnis, tidak boleh menipu pelanggan, kemudian tidak boleh bersikap tidak adil kepada karyawan dan seterusnya. Nah, kalau ini diterapkan, saya yakin seorang bisa menjadi pebisnis yang profesional, kemudian ya dia bisa meraih kesuksesan bisnis dengan baik. Oke, tapi dari pengamatan Bapak, apakah sudah banyak para pembisnis yang melakukan atau menerapkan nilai-nilai ideal yang tadi Bapak sebutkan? Ya, tentu saja kita tidak bisa melihat secara kasat mata gitu ya. Ya, langsung gitu ya, karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya kualitas diri ya. Ya, kualitas diri. Tentu saja ketika seorang pebisnis itu berhasil gitu ya. Berhasil ini juga berhasil yang apa istilahnya ya? Lurus gitu. Dalam artian begini, ada memang pebisnis yang boleh jadi berhasil dia, tapi kemudian di satu sisi tersandung kasus, misalnya dia ada seperti kemarin kan banyak kita lihat ya pebisnis yang kemudian harus berurusan dengan hukum dan seterusnya, kan kita lihat di berbagai media massa gitu. Nah, itu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita nilai secara singkat ya, karena itu merupakan sebuah karakter individu yang harus dilihat atau dicermati dalam jangka yang panjang gitu. Dan ukurannya tidak hanya materi gitu. Tidak hanya materi. Jadi keberhasilan dalam berbisnis yang ditawarkan oleh profesionalisme taksu ini ya, kita bisa katakan seperti itu. Kesuksesannya bukan semata dilihat dari aspek materi saja. Gitu. Bukan dari keuntungan aja gitu ya Pak? Betul. Jadi kita tidak melihat seorang pebisnis yang metaksu itu adalah pebisnis yang kaya raya semata gitu. Dia boleh kaya, tapi kekayaannya itu harus ditempuh dengan cara saja itu tadi. Ya, harus jujur, kemudian harus seken gitu kan gitu. Sehingga tidak bisa kita lihat kemudian perkembangan, ekspansi dan seterusnya tanpa kemudian melihat aspek ini.
Sehingga ketika ditanyakan kemudian apakah pebisnis kita bisa lihat yang mana melakukan itu, ya itu tadi. Memang ini merupakan kualitas individu. Oke, sulit untuk dinilai ya apakah ini memang benar-benar sudah menerapkan atau tidak gitu ya. Secara kasat mata berarti kita tidak bisa melihatnya seperti itu, Pak. Bisa dilihat dalam jangka waktu panjang gitu. Kita lihat ketika bisnisnya terus jalan gitu ya, kemudian dia tidak pernah menerima masalah, bahkan seringkali dia kemudian posisi di masyarakat bagus, kemudian seringkali masyarakat merasa dengan kehadiran bisnisnya dia terbantu dan seterusnya, ya bisa kita katakan dia adalah seorang pebisnis yang metaksu gitu. Itu maksud saya. Ya. Oke. Nah, tadi istilah taksu ini kan lahir dari kearifan lokal masyarakat di Bali. Nah, lalu siapa saja yang harus memiliki taksu dalam berbisnis? Apakah orang-orang Bali saja atau orang-orang yang berbisnis di Bali atau siapa, Pak? Oh iya. Jadi begini, ketika kita bicara kearifan lokal itu kan berarti milik masyarakat ya, sebuah pengetahuan yang dikembangkan untuk menjawab berbagai problematika masyarakat, dan ini merupakan warisan dari leluhur, dari masyarakat kita, ada di masyarakat kita. Tentu saja ketika kita bicara ini ya pasti milik orang Bali gitu ya. Nah, hanya saja ya seperti yang saya sampaikan tadi, konsep taksu ini sebenarnya merupakan konsep terkait dengan profesionalisme yang universal sekali sifatnya gitu. Jadi ketika kita bicara nawang, bise, anleh dan seterusnya tadi, ini sebenarnya bisa diterapkan oleh siapa saja gitu. Nah, tujuan kita untuk katakanlah menyampaikan atau mempopulerkan konsep itu, kita ingin menunjukkan bahwa Bali itu juga sebenarnya memiliki konsep terkait dengan profesionalisme gitu. Gitu. Ya, jadi Bali itu memiliki konsep terkait dengan profesionalisme. Kita memuja profesionalisme gitu. Apa buktinya? Ada pelinggih taksu tadi kan gitu. Tapi mohon maaf seringkali itu kita anggap sebagai berdimensi spiritual dalam artian pemujaan dan seterusnya. Padahal itu penting sekali, namun juga bisa kita turunkan dalam perilaku sehari-hari, itu yang penting juga gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu selalu kita sampaikan sehingga kita sebagai orang Bali tahu bahwa kita memuja taksu sekaligus harus ya terus atau senantiasa mempraktekkan profesionalisme dalam kehidupan kita, termasuk dalam berbisnis. Oke, termasuk dalam berbisnis. Betul. Nah, mengapa istilah taksu yang digunakan, Pak? Kenapa nggak ada istilah lain? Karena kita Bali kan punya banyak sekali ya istilah-istilah kearifan lokal budaya masyarakat Bali. Ya, karena memang taksu itu memang demikian fungsinya gitu. Jadi memang kekuatan spiritual, pancaran dari energi ilahiyah yang membuat itu tadi seperti yang disampaikan dikutip di awal tadi, membuat kita ya lebih berkonsentrasi, lebih berhasil dalam melaksanakan tugas. Memang demikian ininya, fungsinya, atau memang demikianlah makna dari taksu tadi. Cuman kan memang seperti yang tadi itu terlihat bahwa ketika bicara taksu itu seolah-olah hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkesenian. Orang-orang yang berkesenian, padahal tidak gitu ya. Berarti bisa dibilang semua atau setiap pekerjaan yang kita geluti itu memiliki taksunya masing-masing. Ya, kita harus melaksanakan pekerjaan ya secara profesional. Kita harus metaksu dalam melaksanakan pekerjaan kita gitu. Kalau kita jadi pedagang, ya pebisnis ya itu tadi, kita harus melayani pelanggan dengan baik, kita harus memproduksi barang dan jasa sesuai dengan ya apa yang dibutuhkan atau dijanjikan oleh kita. Kita tidak boleh semata-mata berorientasi kepada materi atau keuntungan yang bersifat material gitu. Kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi kita sebagai pebisnis gitu. Oke, nah ini taksu dalam berbisnis ini bisa dibilang istilah baru dalam dunia bisnis, bisa dibilang seperti itu kan Pak ya? Ya, kalau dibilang istilah baru sih tidak juga ya. Memang itu kan sebenarnya profesionalisme saja maknanya gitu. Jadi mungkin perlu kita bangkitkan saja. Perlu dibangkitkan. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk membangkitkan nih
tentang taksi dalam berbisnis ini? Iya, ya ini memang pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Ya untuk membangkitkan tentu saja melalui acara ini juga. Ya ini melalui acara ini kita bisa terus sampaikan bahwa kita di Bali memiliki nilai-nilai profesionalisme gitu. Kemudian kita harus menyadari yang unik dari profesionalisme Bali itu tidak saja ya bersifat skala gitu ya. Kalau orang Barat, orang yang selama ini kita pahami kan itu dimensinya pekerjaan saja. Nah, dimensinya pekerjaan saja. Jadi bagaimana kalau kita ikatan akuntan ya, kalau saya ada kode etik profesi. Yeah. Nah, itu banyak sekali isinya. Semua profesi, dokter juga demikian dan seterusnya. Kita memiliki nilai itu, kita menghormati nilai itu sebagai orang Bali secara skala ya. Yeah. Tapi kita juga sebagai orang Bali bisa dikatakan lebih hebat lagi gitu. Kenapa? Karena kita menghormati taksu itu juga secara niskala gitu. Jadi secara niskala dengan wujud itu tadi. Ada pelinggih taksu dan seterusnya. Nah, jadi ini harus terus kita ya sadarkan gitu. Sehingga nanti pada saatnya kita menyadari bahwa ketika kita menjunjung tinggi profesionalitas, berarti kita ya sudah menjunjung tinggi taksu secara skala dan niskala. Sudah bertaksu ya, kalau kita memang sudah benar-benar menerapkan nilai-nilai ideal tadi yang sudah Bapak sebutkan. Betul. Jadi kita memang sudah serius menjalani profesi yang kita lakukan. Betul. Salah satunya berbisnis gitu. Ya. Menarik sekali. Kalau udah ada nilai-nilai dari daerah kita sendiri gitu ya, kenapa harus jauh-jauh mengambil dari luar? Bisa dibilang kayak gitu juga kan Pak? Iya, intinya nilai yang kita miliki sendiri itu karena dekat ya, dekat dengan kita, merupakan kearifan lokal sendiri. Diharapkan kita bisa lebih serius lagi. Betul, lebih mengena dalam diri kita. Jadi dekat dengan keseharian kita. Ketika kita baca ya katakanlah kode etik profesi gitu, kita ketahui itu dengan baik, tapi ketika kita baca katakanlah 8 poin ini saja, ya pasti lebih mudah memahami. Iya, lebih dekat, terasa lebih dalam tanda kutip lebih gampang sepertinya, karena itu memang sesuatu yang ada di dekat kita, sesuatu yang memang ada dalam budaya kita. Saja gitu, apang saja gitu ya. Orang kalau kita bicara profesionalitas, kejujuran gitu, banyak sekali itu pasti. Tapi ketika bilang apang saja gitu, orang pasti akan iya ya, saja itu artinya jujur gitu. Saya akan jujur dalam berbisnis. Jadi dengan satu kata yang simpel, orang lebih mengena, dan saya yakin ketika dia sudah lebih mengena maka dia akan lebih gampang untuk menerapkannya. Seperti itu. Oke, menarik sekali Pak Ananta. Nanti di segmen 2 kita bakal lanjut lagi untuk membahas mengenai taksu dalam berbisnis, dan mungkin jika Sobat Guntur yang sedang berbisnis kali ini pingin tanya-tanya seputar topik kita pada pagi hari ini, bisa langsung joinan di 23455, tapi nanti setelah beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.